Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya mohon pemain musik duduknya di depannya biar gampang nanti waktu memanggil. Jadi tidak memakan waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Saya sangat bersuka cita. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, temukan alasan kita untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena firman berkata, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Terlebih hari ini, kita sangat bersuka cita karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga bukan sebagai pengecut yang lari dari medan laga. Tidak. Yesus naik ke surga sebagai pemenang yang sudah menyelesaikan misi yang Tuhan berikan, yaitu penebusan. Haleluya. Bahwa dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus kita, dan dia masuk ke alam maut menggantikan kita karena upah dosa adalah maut, dan kemudian dia bangkit mengalahkan maut. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Jadi Yesus naik ke surga sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang lari dari medan laga, tetapi sebagai pemenang yang sudah menyelesaikan misinya, yang sudah mengalahkan maut. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9, ini sesaat sebelum Yesus naik ke surga. Ya, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan. 1, 2 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Katakan amin. Kembali ke ayat 6. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dikatakan di sini sesaat sebelum Kristus naik, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Ini adalah pertanyaan putus asa. Karena kalau kita lihat kerajaan Israel pada waktu itu tidak punya otoritas lagi sama sekali. Yang punya otoritas di tanah Israel pada waktu itu adalah kerajaan Romawi. Raja Israel pada waktu itu hanyalah boneka saja. Raja Israel waktu itu hanya memoles, merenovasi bait suci Allah, tidak membangun kembali, tetapi hanya merenovasi. Tidak ada otoritas sebagai kerajaan Israel. Semua keputusan, apapun yang terjadi di tanah Israel, itu semuanya dikendalikan oleh Romawi. Sehingga mereka yang berkumpul di situ bertanya, Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan yang memiliki otoritas terhadap bangsa Israel. Kerajaan yang menguasai benar-benar Israel. Bukan kerajaan boneka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita tarik ini ke masa sekarang, bukankah gereja mirip kondisinya sekarang ini dengan kerajaan Israel pada masa itu? Tidak punya otoritas, dikuasai oleh dunia. Saya tidak katakan semua, tetapi sudah mulai banyak gereja-gereja yang mulai dikuasai oleh dunia. Di Amerika ada 8 denominasi besar, organisasi gereja besar, ya, yang sudah berdiri lama sekali, yang sudah punya jemaat Tuhan banyak sekali. Tapi sekarang ini mereka malah melegalkan LGBT. Mereka mengusir pendeta-pendeta yang menolak LGBT, yang mengatakan bahwa LGBT itu dosa, mereka singkirkan. Bahkan pendeta-pendeta mereka sekarang banyak dari kalangan LGBT, dan salnya pun pada waktu berkhotbah di gereja, salnya pun warnanya warna pelangi. Mereka tidak peduli ada jutaan dari mereka yang jemaat Tuhan yang di tempat mereka yang pindah. Tidak peduli. Karena dukungan keuangan sangat kuat. Bukankah gereja sekarang mirip kondisinya dengan kerajaan Israel pada waktu itu? Kalau kita lihat lebih jauh lagi, sekarang ini show, pertunjukan banyak masuk di dalam gereja. Kami mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, pujian penyembahan itu bukan untuk menghibur jemaat, tetapi untuk mengajak jemaat di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, bukan ke jemaat. Kalau kita lihat sekarang ada banyak gereja sekarang dengan tata lampu yang begitu luar biasa, musik yang begitu luar biasa. Tetapi jemaat yang ada di situ hanya bertepuk tangan saja, malah ada yang tidak bertepuk tangan lagi dan tidak menyanyi lagi, seperti menonton konser. Di gereja sekarang ada banyak pendeta-pendeta yang tidak berani lagi berkhotbah tentang dosa. Tidak berani lagi berkhotbah tentang murka Allah. Yang ditonjolkan adalah berkat. Yang ditonjolkan adalah kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah yang menerima semuanya. Tapi tidak ada satupun tentang murka Allah. Padahal di firman Tuhan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, murka Allah itu nyata. Haleluya. Haleluya. Murka Allah itu nyata. Banyak sekarang orang Kristen bereforia tentang berkat, tentang kasih Allah, tentang damai sejahtera, tapi lupa tentang murka Allah. Itu kenapa banyak orang Kristen sekarang tidak ada takut akan Tuhan lagi. Karena firman yang didengar di gereja tidak ada lagi yang bicara tentang takut akan Tuhan. Karena gereja seolah-olah takut kehilangan jemaat kalau ngomongin soal murka Allah. Bukankah itu sama dengan keadaan kerajaan Israel pada saat itu? Pendeta dengan pendeta saling gontok-gontokan.
Pendeta ini mengatakan pendeta sana pembohong. Pendeta sana mengatakan pendeta situ itu pendusta. Yudas. Dikit-dikit nabi palsu. Dikit-dikit Yudas. Bukankah itu sama dengan kondisi kerajaan Israel saat itu? Gereja kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa Tuhan. Dan yang paling menyedihkan adalah sekarang ini gereja dirasuk oleh suam-suam kuku. Padahal firman berkata di dalam Wahyu, lebih baik kita itu panas atau dingin. Karena kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan Tuhan. Dan kalau kita melihat di banyak gereja sekarang ini, pada waktu pujian penyembahan, ada banyak jemaat cuman, betul apa betul? Lagunya sangat bersemangat memuji Tuhan. Aku menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu Tuhan. Malah kadang gak tepuk tangan lagi. Malah kadang gak nyanyi lagi. Malah hanya melihat kiri kanan mana yang aneh. Suam-suam kuku. Ada pelayan-pelayan ibadah yang tampil untuk diri sendiri. Bukan lagi untuk membawa hadirat Tuhan. Ada orang-orang Kristen sekarang ini juga yang hidup di dalam akar pahit. Bukan hanya jemaat, tetapi juga pelayan-pelayan ibadah. Ada banyak yang hidup dalam akar pahit. Saya juga bingung ya. Sekarang ini banyak sekali orang gampang tersinggung. Betul apa betul? Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit gak mau ngomongan. Dikit-dikit ngambek. Itu yang sedang merasuki gereja. Bukankah hal itu mirip dengan kerajaan Israel pada saat itu? Dan sekarang ini ada banyak lingkungan toksik. Tahu toksik? Lingkungan beracun di antara kalangan orang-orang Kristen. Kami mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ada yang mengundangmu masuk ke dalam grup WA yang toksik, yang beracun, yang isinya cuma ngomongin gembala, ibu gembala, pelayan ini, pelayan itu, hamba Tuhan sana, hamba Tuhan ini, keluar dari situ. Haleluya. Haleluya. Kalau ada yang ngajak nongkrong tapi omongan cuma sebatas gosip saja, sebatas menjelekkan orang saja, keluar dari lingkungan itu. Amin. Haleluya. Karena firman berkata, apabila engkau masih mencari, masih lebih mengutamakan berkenan di hadapan manusia dibanding berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Amin. Berani katakan tidak. Karena tidak ada pertemuan antara terang dan gelap. Haleluya. Kita harus militan di dalam hal itu. Karena yang merusak seseorang itu jauh lebih besar, itu faktor lingkungan. Dan sekarang ini banyak teriakan, Tuhan pulihkan gerejamu, sama seperti pada waktu sesaat sebelum Yesus naik. Mereka yang berkumpul di situ bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saat ini ada banyak teriakan di kalangan orang-orang Kristen yang merindu gereja dipulihkan. Tuhan, maukah engkau? Kapankah engkau memulihkan gereja? Tetapi apa jawab Yesus? Tolong ayat berikutnya, ayat 7.
Apa jawab Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Katakan amin. Waktu Tuhan jangan urusi. Haleluya. Kapan antikris? Jangan urusi. Siapa antikris? Jangan urusi. Kapan kiamat? Jangan urusi. Kapan pengangkatan? Jangan urusi. Kapan Tuhan tolong saya? Jangan urusi kapannya. Tetapi imani pertolongannya pasti datang. Haleluya. Jangan urusi perdebatan yang remeh-temeh. Sekarang banyak perdebatan-perdebatan kosong di kalangan orang-orang Kristen. Dan itu memang sengaja iblis munculkan supaya kita teralih fokusnya dari yang ayat 8. Tolong ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan amin. Inilah yang iblis ingin alihkan perhatian kita. Sehingga kita tidak fokus lagi untuk menerima Roh Kudus. Tidak fokus lagi meminta kepenuhan Roh Kudus. Gereja ini adalah kumpulan dari orang-orang percaya. Katakan amin. Kumpulan dari manusia. Katakan amin. Dan kalau gereja ini mau dipulihkan, maka manusianya dulu yang dipulihkan. Haleluya. Haleluya. Manusianya, kita pribadi lepas pribadilah yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Gimana kita meminta menjerit kepada Tuhan, Tuhan pulihkan GPDI Pemenang, tapi kitanya aja nggak mau dipulihkan. Tuhan pulihkan kuasamu di GPDI Pemenang, tapi kita masih hidup gontok-gontokan, saling bertengkar, saling berselisih. Karena gereja GPDI Pemenang itu terdiri dari masing-masing kita. Katakan amin. Kalau masing-masing kita dipulihkan, kalau masing-masing kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, dirubahkan oleh Roh Kudus, maka gereja GPDI Pemenang ini pasti pulih. Amin. Haleluya. Siapa yang ingin gereja GPDI Pemenang dipulihkan secara luar biasa? Angkat tangan. Siapa yang ingin di tempat ini terjadi kegerakan, kebangunan rohani luar biasa? Karena itu doa kami setiap hari. Setiap hari. Kami bukan hanya merindu. Kami lapar Tuhan akan kuasa itu. Kami lapar Tuhan akan kegerakan itu di GPDI Pemenang. Tetapi bagaimana mungkin kegerakan itu terjadi kalau tidak ada di antara kita yang mau dipulihkan Tuhan? Haleluya. Bagaimana mungkin kebangunan rohani itu begitu luar biasa di tempat ini kalau tidak ada yang merindu, yang lapar, yang haus akan Roh Kudus? Karena dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus tidak menjawab kapan kerajaan dipulihkan bagi Israel. Yesus tidak pernah menjawab bagaimana Tuhan akan memulihkan gereja. Yang Yesus katakan adalah kamu, saya akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kita. Katakan amin. Katakan haleluya.
Capek enggak hidup tanpa kuasa? Capek enggak melayani tanpa kuasa? Capek enggak kalau kuasa Tuhan tidak hadir dalam rumah tanggamu? Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, laparkah engkau akan kuasa itu? Lapar dan hauskah kita akan kuasa itu? Siapa di sini yang mau di GPD Pemenang terjadi kegerakan kebangunan rohani luar biasa? Angkat tangan. Laparlah akan Roh Kudus. Nanti malam kita akan mulai 10 malam doa penyusulan Roh Kudus. Datanglah. Kita akan bersepakat bersatu hati meminta kepenuhan Roh Kudus itu. Haleluya. Haleluya. Dan kegerakan kebangunan rohani di tempat ini akan sangat luar biasa. Karena api Roh Kudus itu akan menghanguskan kita, menggerakkan kita, membangkitkan kita di dalam kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Dari mulai tahun lalu Tuhan sudah kerjakan mujizat, keajaiban di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mau katakan itu baru awal. Itu baru awal. Akan ada mujizat dan keajaiban yang lebih dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Asal kita masing-masing merindu, lapar, haus akan Roh Kudus itu. Katakan haleluya. Karena kamu, aku, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Haleluya. Kita sudah melihat tadi bagaimana Priscilla Hana Mutiara Situmorang dari bulan 11 tahun lalu sudah sakit. Ususnya ketutup dengan daging tumbuh. Bahkan udara pun gak bisa lewat lagi, apalagi makanan. Setiap makan yang masuk muntah. Sehingga akhirnya tubuhnya kurus kering. Jalan pun harus dipapah karena gak ada tenaga lagi. Tapi Tuhan sembuhkan. Haleluya. Kita melihat tadi. Jangan menyerah. Haleluya. Jangan putus asa. Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaannya lah ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apakah engkau lapar akan kuasa itu? Apakah engkau lapar akan Roh Kudus itu? Tuhan mau adakan kegerakan luar biasa di tempat ini. Beberapa mujizat yang kita alami dari mulai tahun lalu sampai sekarang, itu baru awal. Itu baru percikan-percikan api Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Baru percikan-percikan api. Bayangkan kalau api Roh Kudus itu benar-benar tercurah di tempat ini. Katakan amin. Bukan hanya kuasa menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya kuasa mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Tetapi kuasa juga terhadap masa depan kita. Kuasa untuk menikmati hasil jerih lelah kita. Kuasa untuk menikmati rumah tangga, pernikahan, keluarga kita. Kuasa untuk menikmati hidup ini. Kuasa akan masa depan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Katakan amin. Haleluya. Siapa yang merindu dipenuhkan oleh Roh Kudus?
Siapa yang mau datang nanti malam mulai untuk penyusulan Roh Kudus 10 malam ini? Haleluya, mulai dikit yang tunjuk tangan. Aku mau, tapi aku mau, tapi lihat nantilah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya sudah katakan tadi, percikan-percikan api itu sudah mulai menyala di tempat ini. Ada mujizat demi mujizat yang terjadi di sidang jemaat Tuhan di GPDI Pemenang ini. Berarti Tuhan sudah mulaikan pekerjaannya di tempat ini. Haleluya, haleluya. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menghentikannya. Tidak ada satu pun manusia yang menghentikannya. Tahun lalu sampai awal tahun ini ada orang-orang di luar sana yang menjelekkan kami, saya dan istri, memfitnah, memutarbalikkan fakta, mendiskreditkan, tetapi itu tidak pernah bisa menghalangi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Engkau pelayan-pelayan Tuhan. Engkau pelayan-pelayan mimbar. Engkau adalah sasaran utama iblis. Iblis akan memakai orang-orang untuk mendiskreditkanmu, untuk menekanmu, untuk menjelekkanmu, untuk memfitnahmu. Tetapi jangan pernah berhenti, katakan amin. Karena pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena firman kebenaran ditegakkan di tempat ini. Di mana firman kebenaran Tuhan ditegakkan, di situ Tuhan Yesus hadir. Haleluya. Dan bukan hanya kami gembala di tempat ini saja. Tetapi ada orang-orang yang kami lihat di tengah-tengah kita di jemaat Tuhan di tempat ini yang memang merindu akan kuasa itu, yang memang merindu akan Roh Kudus itu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Enggak perlu banyak orang untuk mulai, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekarang ini gereja mendewakan jumlah jemaat. Setiap kali saya paling sebel kalau ketemu dengan jemaat dari gereja lain atau ketemu dengan pendeta lain. Pertanyaan yang paling pertama apa? Berapa jumlah jiwa yang datang ibadah? Saya paling sebel ditanyain itu. Karena kalau mau menarik banyak orang, hadirkan artis. Nggak usah artis ibu kota. Artis Medan Timur aja udah penuh ini, betul nggak? Bagikan sembako tiap hari Minggu, penuh ini, betul nggak? Itu kenapa ada gereja di Surabaya, saya tidak akan kasih tahu namanya, tapi di media sosial itu rame. Membagikan emas, supaya yang datang rame. Tetapi sekarang gereja sepertinya mendewakan jumlah. Perhatiannya teralih daripada pertumbuhan ke arah Kristus. Pada waktu Yesus naik ke surga, ada 120 orang yang menunggu dengan lapar dan haus pencurahan Roh Kudus itu di loteng. Hanya berapa orang? Hanya berapa orang? 120, lebih dikit dari kita di sini. Lebih dikit. Jauh lebih dikit dibanding jumlah kita sekarang ini. Tuhan tidak lihat jumlah. Tuhan lihat apakah kita lapar dan haus akan Roh Kudus itu. Katakan haleluya. Dan pada waktu 120 orang ini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebelum matahari terbenam, 3.000 orang bertobat. Beberapa waktu kemudian 5.000 orang bertobat. Dari 120 orang menyebar dan sekarang luar biasa.
pertumbuhan luar biasa. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dari sedikit orang. Jangan pernah bicarakan jumlah jiwa kepada saya di tempat ini. Karena yang saya pentingkan adalah pertumbuhan ke arah Kristus. Katakan amin. Itu tanggung jawab saya sebagai gembala. Bukan jumlah. Bahkan firman berkata di dalam firman Tuhan, jemaat hidup di dalam damai dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus mereka bertambah banyak. Jadi pertambahan jemaat Bapak Ibu jemaat Tuhan itu bukan oleh gembala, bukan oleh program, tetapi hanya oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Katakan haleluya. Lantas kenapa itu yang menjadi dewa sekarang? Pertanyaan yang paling utama adalah, apakah engkau lapar akan kuasa itu? Apakah engkau lapar akan Roh Kudus itu? Karena pada saat Roh Kudus turun atasmu, maka kuasa itu juga turun atasmu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan lanjutnya adalah, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada Injil, ada kesaksian yang tersebar. Haleluya. Tuhan penuhkan kita dengan kuasa. Tuhan penuhkan kita dengan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan. Saksi bagi keajaiban Tuhan. Jangan pernah malu bersaksi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Walaupun orang mengejek kita akan kesaksian kita. Saya pernah diejek orang, kesaksiannya itu ke itu aja. Dalam hati saya, emang gue pikirin, saya bersaksi untuk Tuhanku kok. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau misalnya saya bersaksi sekarang, contoh, yang mendengar ada sekian banyak, mayoritas mengejek saya contoh. Tetapi ada satu orang saja yang dikuatkan oleh kesaksian saya. Beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Katakan amin. Tuhan tidak pernah bicara jumlah. Malu masa itu aja disaksikan. Malu sama siapa? Nanti diejek orang. Lantas kalau diejek kenapa? Saya pernah bersaksi di tempat ini, ya, beberapa waktu yang lalu, ada seseorang di Pekanbaru yang berhutang, yang meminjam uang kami 6 tahun lebih yang lalu, sejumlah 38 juta. Setahun pertama kami tagih, nggak mau bayar. Telepon kami pun diblokir, ya wes. Mulai tahun keduanya kami tidak tagih lagi. Kami hanya doakan Tuhan gerakan hatinya untuk bayar. Tahun ketiga, tahun keempat kami malah menukar nomor handphone kami. Dan kami tidak pernah lagi ke Pekanbaru. Otomatis nomor dia pun tidak ada di handphone saya, nomor saya yang baru pun tidak ada di handphone dia. Dan kemarin pada waktu anak kami mau berangkat magang ke Korea, kami butuh uang. Sangat karena kami harus bekali anak kami. Dan uang enggak ada. Tapi apa yang jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tiba-tiba ada nomor yang tak dikenal masuk menelepon saya. Dan karena nomornya saya tidak kenal, saya tidak angkat. Karena kalau penting dia pasti WA. Dan benar, masuk WA kemudian menyatakan isinya, Pak Cipto, saya Arif dari Pekanbaru. Saya mau bayar utang saya. Saya pun bingung, siapa Arif? Utang apa? Jangan-jangan ini penipuan. Tapi karena ada kata-kata saya mau bayar, berarti duit ini, saya telepon. Dan akhirnya dia yang mengingatkan saya aja udah lupa.
Ternyata dia mencari nomor telepon saya yang baru ke orang-orang di Pekanbaru sana. Ketemu, dia telepon saya. Dan dia bayar. Persis beberapa hari sebelum anak kami berangkat ke Korea. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Mungkin ada jemaat pada waktu itu yang berkata, ih gitu aja kok disaksikan. Tapi ternyata ada satu orang yang dikuatkan. Karena sehabis ibadah, Inang Mama Nova bertanya kepada Ibu Gembala, betulnya itu Inang? Ya betul. Akhirnya Inang Mama Nova dikuatkan. Akhirnya dia memiliki iman lagi tentang itu. Karena ada orang yang meminjam uang kepadanya. Kalau saya tidak salah 50 juta ya. 7 tahun yang lalu. Gak bayar-bayar. Dan apa yang jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kemarin Inang Mama Nova sakit. Tidak dagang. Tidak ada uang masuk. Tapi Tuhan gerakkan tiba-tiba orang yang berhutang ini membayar lunas utangnya 7 tahun yang lalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang mau cerita jelasnya nanti tanya Inang Mama Nova. Karena kemarin disaksikan di Pelwap kalau saya tidak salah ya. Kesaksianmu menguatkan hanya satu orang saja pun itu sudah cukup membuat beribu malaikat di surga bersorak-sorai. Katakan amin. Amin. Saya pada waktu mengalami mujizat Tuhan, saya saksikan kemana-mana. Terserah orang mau bosan mau enggak, emang gue pikirin. Mungkin ada orang-orang yang bosan. Tetapi ada satu saja yang dikuatkan oleh kesaksian itu. Beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya. Dan tujuannya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tujuannya kita diberi kuasa oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah untuk menjadi saksi bagi Kristus. Katakan haleluya. Dan kita malu bersaksi. Lantas untuk apa mujizat itu Tuhan berikan kalau engkau tidak mau bersaksi? Karena mujizat itu diberikan Tuhan kepada kita. Bukan untuk nyenang-nyenangin hati kita. Tapi supaya kita bersaksi tentang itu. Tentang keajaiban Tuhan itu. Haleluya. Kemarin Yusuf lulus diterima di Unimed. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu harus disaksikan. Haleluya. Harus disaksikan. Kecil itu kan kata orang. Di mata Tuhan tidak ada kesaksian yang kecil, tidak ada kesaksian yang besar. Katakan haleluya. Yang ada adalah kesaksian tentang Kristus. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita lapar akan kuasa itu, kita lapar akan Roh Kudus itu, maka milikilah hati yang berani dan mau bersaksi bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Di mana ada kesaksian dicurahkan, di situ mujizat sedang dikerjakan Tuhan berlipat-lipat. Siapa di sini yang mau hidupnya dipenuhi dengan keajaiban dan mujizat Tuhan? Angkat tangan. Pertanyaannya, tahun ini berapa kali engkau bersaksi? Saya belum tanya tahun lalu berapa kali engkau bersaksi. Masa sih Tuhan tidak pernah tolong kita 1,5 tahun ini? Itu berarti karena kita memang tidak mau bersaksi atau kita sedang berbohong terhadap diri sendiri. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau akhirnya mujizat itu kering dari hidup kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena kita mau dialihkan oleh iblis untuk hal-hal yang remeh-temeh, supaya fokus kita tidak lagi kepada Roh Kudus, tetapi kepada hal-hal yang lain. Hari ini adalah
titik awal kita. Api itu sudah mulai memercik di tempat ini. Mujizat demi mujizat sudah kita alami. Tetapi percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, mujizat yang lebih dahsyat akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Kegerakan dan kebangunan rohani akan Tuhan kerjakan lebih dahsyat di tempat ini. Tetapi laparlah akan kepenuhan Roh Kudus itu. Haleluya. Nanti malam kita akan mulai 7:30 malam tepat. Selama 10 hari ini. Dan Tuhan pasti hadir. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau memiliki kuasa Kristus dalam hidupnya? Datang nanti malam. Kita akan bersepakat bersahati menyusul kepenuhan Roh Kudus. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita kita akan bertambah. Lebih lagi setiap hari. Siapa di sini yang sedang sakit? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Tuhan pasti sembuhkanmu. Tapi jangan pikirin kapan. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Haleluya. Tetapi imani Tuhan pasti sembuhkan kapanpun itu. Amin. Pada waktu kami masuk sekolah Alkitab, kami menikah tahun 2002. Setelah menikah kami suami istri ke sekolah Alkitab Palembang. Karena di sana ada asrama keluarga untuk suami istri. Selama dalam masa pendidikan di sekolah Alkitab Palembang, kami berdoa, Tuhan berikan kami anak laki-laki. Tapi belum dikasih Tuhan. Selesai di sekolah Alkitab Palembang, kami ke Jakarta. Kami menjadi pengerja di tempat pelayanan Om Pati Rajawani. Dan karena adik saya dokter di sana, bapak saya menyuruh kami diperiksakan ke dokter yang ada di Jakarta. Dan dipilih adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter paling ahli tentang kandungan, tentang bayi tabung, tentang bayi apapun. Tapi sesudah kami dites, hasilnya adalah dokter mengatakan saya dan istri tidak mungkin punya anak. Tapi adik kami paksa dokternya kasih obat. Dokternya bilang percuma, nggak apa-apa, kasih aja dokter. Oke, akhirnya dikasih. Kami makanlah obat itu 1,5 bulan atau 2 bulan, badanku jadi sakit. Akhirnya dalam salah satu kami berdoa, Tuhan menegur kami untuk kembali berharap kepada Tuhan. Akhirnya kami buang semua obat. Kami batalkan semua janji kepada dokter. Kami hanya berdoa, mengandalkan lutut kami. Kami puasa 2 kali seminggu. Setiap hari kami berdoa. Kami tidak minta lagi anak laki-laki. Kami hanya mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan anak laki-laki kepada kami. Padahal istri saya belum hamil. Hampir 2 bulan kami berdoa. Istri saya hamil. Dan detik itu positif hasil tesnya, saya tahu itu anak laki-laki. Dan itulah Sudewo anak kami sekarang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan pertanyakan kapan. Imani saja. Siapa di sini yang sedang membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarganya? Angkat tangan. Jangan tanya Tuhan, kapannya Tuhan? Jangan. Itu waktunya Tuhan.
Tetapi imani Tuhan pasti pulihkan ekonomimu. Katakan haleluya. Tuhan pasti pulihkan rumah tanggamu. Katakan haleluya. Tuhan pasti pulihkan pernikahanmu. Tuhan pasti pulihkan anakmu. Tuhan pasti pulihkan masa depanmu. Tetapi jangan tanya kapan Tuhan. Imani bahwa Tuhan pasti pulihkan. Haleluya. Tetapi laparlah akan kuasa itu. Laparlah akan kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Kita akan masuk di dalam doa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kami minta tolong pemain musik dan singers. Kita akan masuk di dalam doa. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan. Dengan iman. Haleluya. Dengan iman. Haleluya. 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 Haleluya.